Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali disapa oleh firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami di hari Rabu Abu ini, kami boleh sungguh-sungguh menghayati dan kembali mengerti apa yang menjadi makna pertobatan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo, di mana hari ini hari Rabu bertepatan dengan hari Rabu Abu, mari Bapak Ibu saya mengajak setiap kita boleh sungguh-sungguh fokus dan kembali menghayati makna dari pertobatan yang seharusnya kita jalankan di hari Rabu Abu ini. Mari Bapak Ibu saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab di bagian di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Satu ayat saja, Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang duka cita, tentu kita punya satu pemikiran atau punya sebuah asumsi dan stigma bahwa yang namanya duka cita itu tidak mungkin sesuatu hal yang menyenangkan. Apalagi jika Tuhan Yesus berkata di sini berbahagia orang yang berduka cita. Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang dipertanyakan bukan hanya oleh orang-orang Kristen, tetapi juga seluruh orang di dunia. Tidak pernah ada yang namanya duka cita yang menyenangkan. Di dalam duka cita biasanya akan ada tangisan, akan ada penyesalan, kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Lalu apa maksud dari Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang berduka cita? Bahkan di sini Tuhan Yesus berkata karena mereka akan dihibur. Apakah hiburan itu sungguh-sungguh bisa menghibur orang yang sedang berduka cita? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hal ini Tuhan Yesus sedang mengajar kepada orang-orang banyak. Lalu kemudian Tuhan Yesus melihat kepada murid-muridnya dan mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Jadi ini adalah pengajaran khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah waktu itu yang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah sebuah pengajaran biasa, melainkan pengajaran tentang kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa di dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus yang lain, bahwa memang di situ tertulis banyak sekali hal yang berbeda dengan pandangan dunia. Apa yang dianggap wajar oleh dunia malah justru dianggap hal yang aneh bagi Tuhan Yesus, bagi kerajaan Allah. Sehingga apa yang diajarkan oleh Allah ini, apa yang diajarkan oleh Yesus sangat bertabrakan dengan pandangan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan fokus di dalam ayatnya yang keempat. Orang yang berduka cita akan dihibur. Nah, di dalam momen Rabu Abu ini, saya akan membahas sebuah hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang duka cita ini. Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang duka cita di sini bukan hanya sekedar duka cita karena berpisah dengan orang yang terkasih, melainkan berduka cita oleh karena dosa-dosa yang dimiliki. Artinya bahwa setiap orang yang berduka cita atas dosa-dosanya, merekalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat ini, di situ juga dikaitkan dengan ucapan Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat yang kedua, di mana Yesaya berbicara tentang keselamatan yang akan tiba bagi bangsa Israel dan juga menjadi sebuah nubuatan Mesias. Di situ Yesaya berkata, roh Tuhan ada padaku dan lain sebagainya untuk membuat pembebasan dan lain sebagainya. Dan hal itu juga dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia
datang ke Nazaret, lalu kemudian dia membaca sebuah ayat di sebuah sinagog begitu. Lalu kemudian dia mengungkapkan bahwa ayat itu telah digenapi. Yang artinya secara tidak langsung Tuhan Yesus mau berkata, akulah Sang Mesias yang menggenapi ayat ini. Nah jadi kemudian Bapak Ibu, orang-orang di Nazaret marah besar. Karena pada waktu itu mereka masih menunggu dan menanti Sang Mesias dan masih belum percaya dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Lalu kemudian mereka akhirnya mengusir Tuhan Yesus untuk keluar dari Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi dari ayat ini yang mau ditunjukkan tentang nubuatan Sang Mesias, mau dikatakan apakah artinya kehadiran Mesias itu. Bapak Ibu, kehadiran Mesias jelas. Mesias itu artinya penyelamat, berarti ada yang perlu untuk diselamatkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau Mesias itu datang, Sang Penyelamat itu datang kepada orang-orang yang tidak membutuhkan keselamatan, apakah gunanya Mesias itu? Sekali lagi, ketika Mesias itu datang, dia akan datang untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kita bisa melihat kembali kepada diri kita, manusia-manusia yang sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa. Ketika Yesus datang, kita tahu Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi apakah yang kita lakukan? Apakah yang menjadi respon kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita ini manusia berdosa? Atau kita merasa baik-baik saja? Karena kalau kita merasa baik-baik saja, maka kedatangan Yesus ke dalam dunia itu tidak ada artinya. Bahkan kelahirannya yang kita rayakan ketika Natal hanya menjadi kelahiran bayi biasa. Tetapi Bapak Ibu, Dia datang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui keberadaan dirinya sebagai manusia berdosa, sehingga orang-orang berdosa ini membutuhkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah orang yang berduka cita. Di sini jelas berkata bahwa orang-orang yang berduka cita atas dosa-dosanya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan, orang-orang seperti itulah yang akan berbahagia karena mereka akan dihibur. Dan penghiburan ini bukanlah sebuah penghiburan biasa, bukan hanya sebuah penguatan, melainkan sebuah tindakan nyata yang sudah akhirnya menjamin kehidupan setiap kita. Bagi orang-orang berdosa, keselamatan itu dibutuhkan. Dan keselamatan itu sudah diberikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya berdosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh berduka cita atas dosa-dosa kita. Karena orang-orang yang berduka cita atas dosa-dosanya, Tuhan datang untuk memberikan penghiburan, yaitu anugerah keselamatan. Maukah Bapak Ibu Saudara, di dalam momen Rabu Abu pada hari ini, kita tidak lagi hanya sekedar mengakui dosa-dosa yang ada di luar, di kulit luar kita, tentang tindakan-tindakan kita, saya mencuri, saya melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja yang kita akui, tetapi marilah Bapak Ibu, kita melihat kepada akar dari segala sesuatu itu, yaitu dosa yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Di mana manusia memiliki kelemahan, manusia tidak mampu tanpa Tuhan. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh sungguh-sungguh sekali lagi berduka cita atas dosa-dosa kita, dan kita bawa semuanya kepada Tuhan. Demikian juga kelemahan-kelemahan diri kita. Akuilah di hadapan Tuhan, supaya hanya Tuhan saja yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dan kami juga Tuhan mau mengakui kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Kami mau Tuhan mengakui diri kami sebagai manusia berdosa.
manusia yang membutuhkan keselamatan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi di momen Rabu Abu ini, kami boleh menghayati pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan lagi pertobatan yang hanya di kulit luar saja, bukan hanya mengakui tindakan-tindakan salah kami, tetapi kami tahu Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berduka cita atas dosa-dosa kami. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyesali setiap dosa-dosa yang ada di dalam hidup kami. Supaya kiranya penghiburan Tuhan dan hanya satu-satunya penghiburan dari Tuhan saja, yaitu anugerah keselamatan, itu saja yang dapat menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.